Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat fisika bersama kami Jusairi Fisika dan Sakuvindo Kinerja. Satu hati, satu visi, satu profesi. Sahabat fisika yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang alat optik bagian yang ketiga, yaitu mikroskop. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas KD yang sama tentang KD 3.11 mengenai analisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Adapun indikator yang dimunculkan pada pembahasan kali ini yaitu tentang menganalisis prinsip pembentukan bayangan pada mikroskop dan menganalisis tentang prinsip pembesaran bayangan pada mikroskop. Diharapkan setelah proses belajar ini selesai, kita bisa menganalisis tentang pembentukan bayangan maupun prinsip pembesaran bayangan pada mikroskop. Sahabat fisika sekalian, kalau kita kembali lagi ingat pada bab ini, kita masih bicara tentang alat optik. Ya, sekedar untuk mengingatkan kita kembali bahwa yang dimaksud dengan alat optik itu adalah alat yang mempergunakan lensa dan memerlukan cahaya dalam prosesnya. Alat optik kita bagi jadi dua, ada yang terjadi secara alami, misalkan pada mata kita, ataupun ada karena rekayasa manusia seperti kamera, loupe, mikroskop, dan banyak lagi yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pembahasan kita tentang mikroskop. Di depan sudah saya tampilkan, itulah gambar mikroskop secara keseluruhan, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan mikroskop itu apa. Mikroskop ini adalah alat pembesar ya, yang terdiri dari dua buah lensa. Lensa yang dekat dengan mata namanya lensa okuler, sedangkan yang dekat dengan beban namanya lensa objektif. Kedua-duanya merupakan lensa positif. Nah, inti pokok dari mikroskop ini dipergunakan untuk melihat benda-benda mikrobis ya, agar terlihat jelas. Dan jangan lupa pada pembahasan mikroskop ini, inti dasar daripada mikroskop kalau kita diberi dua buah lensa, maka selalu jarak fokus lensa okulernya pasti lebih besar daripada lensa objektifnya. Sahabat fisika yang berbahagia, selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan kita tentang bagaimana perjalanan sinar pada mikroskop, mari kita ikuti berikutnya. Di depan sudah saya tampilkan, itu ada gambar dua lensa ya. Di sana terlihat bahwa perjalanan sinar untuk lensa objektif maupun lensa okuler sehingga dihasilkan bayangan bisa kita amati. Di sini kita lihat ada sebuah benda. Benda ini merupakan benda lensa objektif. Kalau kita lihat perjalanan sinarnya, perhatikan di sini. Kalau ada sinar sejajar sumbu utama pada lensa objektif, maka nanti dibiaskan melalui titik fokus. Sedangkan kalau melewati vertex maka diteruskan. Nah, disinilah terbentuk bayangan untuk benda oleh lensa objektif.
Karena bendanya berada di ruang 2, maka bayangannya untuk lensa objektif terletak di ruang 3. Yaitu untuk lensa objektif dihasilkan bayangan nyata terbalik diperbesar. Selanjutnya bayangan benda yang dihasilkan oleh lensa objektif ini dijadikan benda untuk lensa okuler. Untuk pengamatan mata tak berakomodasi, kalau kita sebelumnya sudah paham tentang prinsip-prinsip dari loop, maka pembahasannya sama. Jadi bayangan benda yang dihasilkan oleh objektif ini dijadikan benda lensa okuler. Saat pengamatan kita adalah pengamatan mempergunakan mata tak berakomodasi, maka posisi bendanya lensa okuler ini akan sama dengan jarak fokusnya lensa okuler. Sehingga perjalanan sinarnya melalui titik vertek diteruskan, ya, sejajar sumbu utama sinar tersebut dibiaskan, maka nanti diperoleh di sini bayangan jauh tak terhingga. Jadi bisa disimpulkan bahwa benda pertama tadi mengalami 2 kali pembesaran. Pembesaran yang pertama dihasilkan oleh lensa objektif dan pembesaran yang kedua dihasilkan oleh lensa okuler. Oleh lensa objektif, besar pembesarannya sama dengan SOB aksen dibagi SOB. Sedangkan untuk lensa okuler, karena pengamatannya mata tak berakomodasi, dihasilkan sebesar SN per FOK. Maka pembesaran total benda tersebut bila diamati dengan menggunakan mikroskop dengan mata tak berakomodasi sebesar SOB aksen per SOB, ini untuk lensa objektif, dikalikan SN per FOK, ini untuk pembesaran lensa okuler dengan pengamatan mata tak berakomodasi. Jelas ya? Kalau ditanya berapa panjang tubus atau berapa panjang mikroskopnya, maka sama dengan SOB aksen ditambah FOK. Jadi sahabat fisika, untuk mikroskop yang diamati dengan mata tak berakomodasi dapat disimpulkan poin-poinnya bahwa benda di lensa okuler jarak benda sama dengan jaraknya fokus lensa okuler. Yang tadi adalah pengamatan mikroskop dengan menggunakan mata tak berakomodasi. Sedangkan untuk mata berakomodasi, prinsipnya hampir tidak jauh beda, cuma nek mata berakomodasi nanti benda di okuler terletak pada ruang pertama. Baiklah, mari kita tinjau pelan-pelan, ya. Ini adalah gambaran konkretnya perjalanan sinar kalau kita mengamati mikroskop dengan mata berakomodasi. Yang pertama di sini kalau ada benda, berarti bendanya ini merupakan benda lensa objektif, ya, dan merupakan benda awal daripada mikroskop. Perjalanan sinarnya sama. Kalau ada perjalanan sinar sejajar sumbu utama, maka nanti akan dibiaskan melalui titik fokus. Sedangkan kalau melewati vertek, maka diteruskan, maka disinilah timbul
apa yang dinamakan dengan bayangan benda lensa objektif. Selanjutnya, bayangan lensa objektif ini dijadikan benda lensa okuler yang terletak di ruang utama. Karena bendanya ini berada di antara vertek dengan fokus lensa okuler. Sehingga perjalanan sinar melalui vertek diteruskan, sinar sejajar sumber utama dibiaskan melalui titik fokus. Kalau kita perpanjang, maka ketemu di sini, inilah pembesaran total bendanya. Jadi dapat disimpulkan di sana untuk mata berakomodasi bahwa benda lensa okulernya terletak di ruang pertama. Sehingga pembesaran lensa objektifnya SOP aktem per SOP dan pembesaran lensa okulernya adalah SN per FOK plus 1. Sehingga pembesaran total untuk mikroskop yang diamati dengan mata berakomodasi maksimum sebesar M sama dengan SOP aksen per SOP, berarti ini adalah pembesarannya untuk lensa objektif dikalikan SN per F plus 1. Ini adalah pembesaran lensa okulernya. Adapun kalau ditanya berapa panjang tubus tabungnya, tidak lain adalah SOP aksen ditambah SOK. Saya kira sudah jelas sahabat fisika, itu tadi adalah untuk mata berakomodasi maksimum. Bagaimana kalau matanya berakomodasi sejauh X, maka yang mengalami perubahan hanya pada lensa okulernya saja, di mana S okuler aksen pastinya itu sama dengan X, ya. Sehingga nanti untuk pembesaran objektifnya tetap, ya, M S objektif aksen per S objektif, sedangkan untuk pembesaran lensa okulernya sebesar SN per FOK plus SN per X. Jadi kalau kita sudah paham masa lalu, maka di sini kita tidak mengalami banyak kesulitan. Sehingga pembesaran total mikroskop untuk yang diamati oleh mata yang berakomodasi sejauh X adalah SOP aksen per SOP. Ini punyanya pembesaran untuk lensa objektif, sedangkan SN per FOK ditambah SN per X ini adalah pembesaran untuk lensa okulernya. Jadi kesimpulannya hampir sama dengan berakomodasi maksimum, cuma di sini ada nilai X. Kalau berakomodasi maksimum SN per SN, sedangkan ini SN per X. Sehingga dari pengamatan itu panjang mikroskopnya tetap yaitu sebesar SOP aksen ditambah SOK. Jadi sahabat fisika, untuk pembahasan mikroskop ini kesemuanya kalau kita ninju adalah jarak mata terhadap lensa okulernya itu dianggap nempel. Tapi kalau kenyataannya itu ada, maka yang mengalami perubahan adalah rumus okulernya, seperti rumus pada loop. Baiklah sahabat sekalian, untuk lebih mendalam kita mempelajari tentang mikroskop, maka mari kita lihat contoh soal seperti yang ada pada buku pintar. Ada sebuah contoh soal, kita diberi dua lensa positif dengan kekuatan lensa yang berbeda, yang satu 100 dioptri, yang dua 25 dioptri. Kita tidak tahu mana ini yang bertindak sebagai objektif maupun yang bertindak sebagai lensa okuler. Tapi
kita harus kembali lagi ke konsep dasar bahwa mikroskop itu jarak fokus lensa okulernya selalu lebih besar daripada jarak fokus lensa objektifnya. Jika benda terletak 1,1 cm di depan lensa objektif, maka berapa pembesaran total mikroskop bila diamati oleh mata tak berakomodasi. Yang kedua, bila diamati oleh mata berakomodasi maksimum, sedangkan yang ketiga, bila diamati oleh mata yang berakomodasi sejauh X. Maka langkah kita selanjutnya, maka kita tentukan dulu jarak fokus kedua lensa itu. Yang terbesar adalah punyanya lensa okuler. Jadi kalau kita pilah satu-satu, di sini kita cari F1 100 per P dalam satuan cm diperoleh 1, sedangkan yang kedua untuk kuat lensa 25 dioptri diperoleh 4 cm. Di sini sudah jelas bahwa yang memiliki nilai terbesar ini adalah lensa okuler, sesuai dengan prinsipnya mikroskop bahwa lensa okulernya selalu lebih besar lensa objektif. Jadi lensa okulernya jarak fokusnya 4, objektifnya 1 cm. Kalau ini sudah paham, maka proses berikutnya bisa kita lanjutkan. Di sini ada jarak lensa objektif sejauh 1,5, maka jarak bayangannya bisa kita cari, maka sama dengan 11 cm. Dengan demikian, maka pembesaran untuk lensa objektifnya adalah sebesar 10 kali. Lah bagaimana kalau pengamatannya itu menggunakan mata berakomodasi maksimum? Bagaimana dalam menggunakan mata tak berakomodasi? Bagaimana kalau menggunakan mata berakomodasi sejauh X? Maka itu adalah poin untuk lensa okulernya. Ya. Jadi kalau nanti itu lensanya adalah lensa untuk dipergunakan untuk mata tak berakomodasi, maka nanti besarnya pembesaran untuk lensa okulernya adalah sebesar Sn per FOK. Dari mana? Ya dari pembahasan seperti loop sebelumnya, sehingga pembesaran totalnya adalah pembesaran lensa objektif ditambah pembesaran lensa okuler, jadilah 11 per 1,1 dikalikan 25 per 4. 25 dari mana? Ini adalah 25 untuk mata normal PP-nya, sehingga menjadi 200 per 4, 250 per 4, maka pembesarannya adalah 62,5. Untuk mata yang berakomodasi maksimum, maka pembesaran lensa okulernya sebesar Sn per FUK plus 1, maka dikalikan dengan pembesarannya lensa objektifnya, sehingga diperoleh pembesaran total sebesar 72,5 kali. Bagaimana untuk mata berakomodasi sejauh X? Maka kita cuma mengganti konsep yang ada pada pembesaran lensa okulernya. Pembesaran lensa objektif tetap SOB aksen per SOB dihasilkan 10 kali, sementara itu pembesaran untuk lensa okulernya adalah sebesar Sn per FUK ditambah Sn per X sama dengan 25 per 4 ditambah 25 per 50. Kalau kita kalikan dengan pembesaran objektif, maka kita peroleh bahwa pembesaran mikroskop total untuk mata berakomodasi sejauh 50 cm adalah 67,5 kali. Demikian sahabat-sahabat fisika, ya, sebagai contoh soal yang bisa saya sampaikan dari buku Pintar, ya. Maka seyogyanya dengan sedikit contoh ini sudah memberi gambaran pada kita. Kalau misalkan ada pertanyaan, itu kan pembahasan untuk mata-mata yang jarak matanya itu
dianggap nempel dengan loop, tidak ada jarak. Bagaimana kalau ada jarak? Maka kembali lagi ke konsep sebelumnya tentang loop, maka pembesaran lensa okulernya sama dengan loop. Sehingga kalau kita kalikan antara pembesaran objektif dengan pembesaran okulernya, akan diperoleh pembesaran total mikroskopnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran tetap saya tunggu demi perbaikan berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.